hal yang seperti itu bukan menjadi penghalang untuk saya tetap bersyukur, karena berkat Tuhan dan rezeki yang Tuhan berikan itu kepada saya luar biasa seperti itu. Saya akhirnya bisa diterima menjadi bagian keluarga LL Dikti 6, itu hal yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan LL Dikti 6. Perkenalkan, saya Rosa. Hari ini adalah hari yang sangat spesial loh. Kenapa spesial? Karena hari ini adalah episode perdana dari konten terbaru di channel YouTube LL Dikti 6, yaitu Ketemu Kita. Yeay! Di konten Ketemu Kita ini, kita akan membahas tentang banyak hal, mulai dari layanan di LL Dikti 6, profil, success story, religious talk, dan masih banyak hal lagi yang akan kita bahas nanti di episode berikutnya. Nah, oke, langsung aja ya. Untuk episode pertama ini, kita akan kenalan dengan salah satu pegawai di LL Dikti 6. Dia adalah PNS termuda yang kemarin baru aja ngambil sumpah sebagai PNS. Yuk kita sapa bareng-bareng aja dengan Mbak Fitri Maharani. Yeay, hai Fit, apa kabar? Kita lagi nggak bisa salaman, nggak apa-apa ya, Iya, karena kan nggak masih apa-apa. social distancing gitu. Nah, gimana nih perasaannya Mbak Fitri setelah jadi PNS? Perasaannya setelah jadi PNS pasti bahagia ya, Mbak. Iya. Dan yang paling utama itu saya bersyukur banget. Bahagianya itu kenapa? Karena saya bisa diterima sebagai PNS di LL Dikti 6, di mana kita tahu LL Dikti 6 itu adalah instansi pemerintah yang bukan main-main seperti itu. LL Dikti 6 itu merupakan instansi pemerintah yang menaungi seluruh perguruan tinggi se-Jawa Tengah, yang mahasiswanya dan tenaga pendidiknya itu berjumlah ribuan seperti itu. Tapi di atas bahagianya itu ada sedihnya juga sih, Mbak. Kenapa Sedihnya tuh? kenapa? Karena saya kan bukan dari Jawa ya, saya kan dari Sumatera. Saya berjauhan dengan keluarga, dengan orang tua. Sedihnya seperti itu. Tapi hal yang seperti itu bukan menjadi penghalang untuk saya tetap bersyukur, karena berkat Tuhan dan rezeki yang Tuhan berikan itu kepada saya luar biasa seperti itu. Saya akhirnya bisa diterima menjadi bagian keluarga LL Dikti 6, itu hal yang luar biasa di dalam kehidupan saya seperti itu. Dimana kita tahu sekarang kan komunikasi di zaman sekarang itu sudah tidak dibatasi oleh jarak seperti itu. Jadi saya masih bisa video call dengan orang tua saya. Jadi rindunya itu terobati seperti itu. Oke, walaupun jauh, tapi jauh di mata dekat di hati dong. Iya. Lagian orang tua juga pasti bangga banget dong sama Mbak Iya. Fitri. Apalagi sekarang Mbak Fitri kan udah jadi PNS kayak gitu, udah jadi kebahagiaan tersendiri buat orang tua ya. Nah, by the way, berarti Mbak Fitri itu bukan asli Jawa ya? Tapi dari mana Mbak tadi? Iya, saya itu aslinya, lebih tepatnya itu dari Tanah Karo di Medan, Sumatera Utara, Kabupaten Karo. Iya, berarti dari Medan ya? Iya. Gadis Medan ini. Iya. Terus ngomong-ngomong soal nama tadi, namanya kan Fitri Maharani nih. Iya. Nama kita samaan loh ternyata. Aku Rosa Maharani, kamu Fitri Maharani ya. Ngomong-ngomong soal itu, menurut Mbak Fitri tahu nggak arti Maharani itu apa? Kalau Maharani, dulu saya pernah bertanya kepada bapak saya, Maharani itu kenapa nama saya itu sepertinya agak lucu ya? Fitri Maharani, namanya Jawa Kenapa banget. lucu? Namanya Jawa banget, terus gimana? Padahal saya kan bukan orang Jawa seperti itu. Tapi kata mereka itu, kalau di dalam bahasa kami itu rani itu artinya panen. Oh iya. Dan ketepatan saya itu lahirnya di bulan-bulan panen di kampung saya. Jadi asal mula nama saya Maharani mungkin harapan mereka itu dengan adanya saya
mereka memiliki rezeki atau panen yang melimpah pada masa Ya itu, amin. seperti itu. Berarti kayak nama tuh adalah doa ya Iya. Mbak. Berarti Maharani aku juga didoain ini ya Mhm. sama orang tua aku mungkin biar dapat rezeki yang melimpah juga. Iya. Amin. Tapi ngomong-ngomong soal itu, kalau Maharani versi aku beda loh. Kalau Maharani versi aku itu artinya ratu atau permaisuri. Mhm. Kalau aku udah ada rajanya, kalau Mbak Fitri udah ada rajanya belum? Raja. Belum, Mbak. Ya semoga dalam waktu dekat ya dipertemukan dengan rajanya Mbak Fitri. Amin. Iya, amin. Ngomong soal itu, Mbak Fitri berarti dari Medan ya? Lulusan mana Mbak? Dulu itu saya kuliah di Politeknik Negeri Medan, Mm-mm. jurusan D3 Teknik Sipil. Oh iya, lulusan tahun berapa itu Mbak? Lulusan tahun 2016. Wah berarti muda banget nih, berarti bener ya kalau Mbak Fitri tuh PNS termuda tuh memang Mbak Fitri memang masih muda banget. Berapa bersaudara Mbak? Saya itu 4 bersaudara. Mm-mm. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Wah, anak pertama udah bikin bangga orang tua Iya. ya. Walaupun jauh-jauhan tapi nggak masalah. Masuk ke dunia kerja ini di LLT wilayah 6, gimana perasaannya Mbak? Perasaannya itu ya seperti yang tadi, seneng Mbak. Karena nyaman juga. Kenapa? Karena di LLDT itu walaupun saya berasal dari luar Jawa seperti itu, orang-orangnya itu welcome, ramah. Kalaupun saya agak kesulitan di dalam berkomunikasi di sini karena mayoritas kan teman-teman di kantor itu berkomunikasi itu menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Jadi kayak roaming gitu ya? Saya sering roaming seperti itu, nggak ngerti teman-teman itu ngomong apa gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kan pelan-pelan bakal bisa menyesuaikan. Iya. Lagian kan ini juga membuktikan kan kalau di Indonesia tuh berbeda-beda Iya. tapi tetap satu. Bahasanya kan banyak banget gitu ya. Ngomong-ngomong soal pekerjaan kan Mbak Fitri tadi nyaman ya di LLD 6. Terus gimana perasaannya jadi cewek satu-satunya di tim kerja itu? Rekan kerjanya gimana dan perasaannya gimana? Bisa nggak Mbak Fitri ngikutin ritme kerja di LLD 6 ini? Oh iya. Teman kerja, iya kebetulan saya sebagai satu-satunya cewek di bagian saya itu teknisi peralatan kantor seperti itu ya Mbak. Kalau ditanya bisa mengikuti atau tidak, ya saya bisa mengikuti. Kenapa? Karena teman-teman itu juga mau membimbing saya seperti itu. Kalaupun saya sendiri perempuan seperti itu. Teman-teman itu tidak membiarkan saya hanya berdiam diri di ruangan yang akhirnya saya tidak tahu apa-apa tentang tugas dan fungsi saya di sini seperti itu. Tapi teman-teman itu dengan pelan-pelan memberikan pengajaran, bimbingan kepada saya ya, yang akhirnya saya sedikit banyaknya sudah tahu gitu, seperti apa tugas dan fungsi saya itu sebagai teknisi peralatan kantor di LLDT 6 seperti itu. Oh iya, berarti bisa ngikutin ya, walaupun cewek sendiri tapi tetap semangat dong. Apalagi teman-temannya baik-baikan, walaupun rooming tapi tetap bisa berjalan kayak biasa. Oke, Mbak Fitri, banyak yang nggak tahu nih, Mbak Fitri itu ternyata salah satu mahasiswa yang menerima bantuan bidik misi, bener nggak Mbak? Iya, saya itu salah satu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di kampus saya dulu di Politeknik Negeri Medan. Itu cerita dong gimana tentang bidik misi dan prosesnya tuh gimana pas Mbak Fitri kok bisa dapet, terus perasaannya gimana gitu? Sebenarnya saya tahu bidik misi itu dari SMA dulu. Waktu SMA saya ikut daftar sebagai penerima beasiswa bidik misi. Tapi mungkin di situ belum rezeki, saya belum lolos seperti itu. Jadinya saya kuliah di Politeknik Negeri Medan. Di semester pertama itu saya masih bayar uang kuliah. Di semester 2 ada info kalau ada penerimaan beasiswa bidik misi seperti itu dari kakak senior. Akhirnya saya daftar. Saya ingat itu dulu ada 4 orang yang mendaftar.
saya mengumpulkan berkas administrasinya setelah melewati tahap wawancara. Ya puji Tuhan akhirnya saya yang lolos sebagai penerima beasiswa bidik misi. Oke. Terus keseharian Mbak Fitri selama kuliah sampai lulus itu ngapain aja Mbak? Kesehariannya, misalnya kayak Mbak Fitri itu di rumah, dari rumah siap-siap langsung berangkat, atau ada sampingan lain, terus atau deket jarak dari rumah mungkin ke kampus itu gimana? Kampus saya itu kan lokasinya di Medan, tapi rumah saya itu di Karo, jadi kan jauh ya Mbak. Jadi saya itu ngekos gitu. di deket kampus. Jadi kalau mau ke kampus itu saya jalan kaki karena memang jaraknya itu dekat Ya. seperti itu. Jadi ke kampus itu jalan kaki dengan teman-teman ya seperti mahasiswa pada umumnya. Di kampus pulang ya langsung kos lagi gitu. Ya. Terus sharing dong tanggung jawabnya jadi mahasiswa penerima beasiswa bidik misi itu, tanggung jawabnya apa aja, kayak gitu, sharing dong. Sebagai mahasiswa penerima beasiswa bidik misi itu pasti tanggung jawabnya itu besar Mbak, menurut saya. Kenapa besar? Karena kita itu harus mempertahankan IP kita itu di atas 3. Kalau dulu saya pada waktu itu 3. Jadi setiap semesternya juga saya harus melaporkan IP saya ke bagian kemahasiswaan di kampus saya seperti itu. Jadi untuk mencapai IP yang bisa dibilang itu bukan rendah ya. Jadi saya harus belajar lagi supaya saya bisa layak gitu. Layak untuk menerima beasiswa itu. Seperti itu. Berarti memang harus bekerja, maksud saya belajar giat gitu ya. Iya. Makanya tadi untung deket, jadi dari kosan ke kampus terus pulang pasti belajar lagi demi biar IPK-nya tetap tercapai kan. Karena kan gak gampang juga kan dengan mungkin rasa syukurnya Mbak Fitri itu dilakukan dengan belajar giat kayak gitu. Oke. Nah, dulu sebelum kerja di LLDT 6, sebelum jadi PNS, Mbak Fitri ada pengalaman kerja lain nggak? Oh iya. Dulu saya wisuda itu Oktober 2016. Oktober 2016. Desember 2016 saya itu udah kerja di konsultan drafter, tapi hanya berjalan 1 bulan. Karena setelah selesai wisuda itu kan biasa ya mahasiswa pasti buat lamaran ke sana ke sini Iya seperti dong, itu. apalagi sekarang kan cari kerjaan. Kebetulan 2017 Januari saya diterima di salah satu program pemerintah yaitu Sanimas IDB, di mana itu Sanimas IDB itu kita itu proyek pembangunan khusus untuk rumah pengungsi, di mana dulu itu pengungsi Gunung Sinabung seperti yang kita tahu. Di situ dulu saya 2017 sudah kerja di situ. 2017 sampai 2018 Mei atau Maret saya lupa. Pokoknya pengalaman kerjanya Mbak Fitri, tapi sesuai sama pendidikannya ya Mbak Fitri kan dulu saya teknik D3 teknik sipil ya. Jadi saya kerja di proyek seperti itu di lapangan. Setelah itu 2018 Maret proyeknya selesai. Mei 2018 saya masih kerja di proyek juga, tapi di proyek yang berbeda. Itu proyeknya pembangunan IPAL komunal yang ada di bawah naungannya PU. Itu semuanya lokasinya di Tanah Karo. Berarti masih di Medan aja ya kerjanya ya, belum sempat kemana? Belum pernah keluar dari Medan. Berarti ini pengalaman pertama sekaligus langsung jauh dari orang tua tuh sekarang ini Mbak? Iya, baru ini? Yang jauh dari orang tua sebenarnya kuliah jauh juga dari orang tua gitu Mbak. Tapi kalau dulu waktu kuliah itu
Setidaknya itu sebulan sekali pasti pulang. Oh Gitu, iya. ketemu orang tua. Tapi kalau sekarang ini kalau dihitung-hitung hampir 2 tahun saya nggak pulang. Oh, hampir 2 tahun nggak pulang. Iya. Udah lama juga ya Mbak. Tapi ya Iya. kayak tadi ya, kalau kangen bisa Video lewat video call kan call. sekarang komunikasi juga nggak susah ya Iya. Mbak. Terus ngomong-ngomong soal itu, ngasih motivasi dong Mbak buat adik-adik mahasiswa bidik misi yang saat ini juga masih berjuang kan di tengah pandemi kayak gini. Mereka juga mungkin ada yang kesulitan nyari sinyal, atau seperti yang di berita-berita kan juga banyak kan diberitakan di daerah-daerah terpencil, banyak mahasiswa di kita juga masih kesulitan gitu loh. Kayak tadi kan memang mereka harus giat belajar kan, entah gimana. Mungkin Mbak Fitri ngasih solusi, motivasi mungkin Buat semua adik-adik tetap semangat kuliahnya. Tetap semangat kuliahnya. Kalian tidak sendiri. Semua mengalami hal yang sama. Tetap positive thinking, karena pemikiran yang baik akan membawa kalian ke tujuan yang baik. Tetap kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kalian dan jangan lupa berdoa. Kerjakan apa yang kalian doakan dan doakan apa yang kalian kerjakan. Terima kasih. Iya, makasih banyak ya Fitri buat motivasinya. Oke deh, Mbak Fitri, terima kasih untuk sharingnya. Semoga teman-teman mahasiswa yang menonton konten ini bisa termotivasi dan tetap berjuang walaupun dalam masa pandemi kayak gini. Nah, untuk rekan-rekan LLDT 6, nantikan ya episode selanjutnya dari Ketemu Kita. Kita akan ngobrolin tentang banyak hal. Untuk episode besok mungkin kita akan ngobrolin tentang BKD atau beban kerja dosen. Kalau mau kasih kritik dan saran, langsung aja tulis di kolom komentar atau bisa melalui akun Instagram kita di @rldt6 di postingan tentang episode ini. Sampai nanti di Ketemu Kita episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. See ya!